Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala memperkuat para nabinya dengan mukjizat agar mereka dapat menghadapi kaumnya. Tujuannya adalah agar manusia membenarkan para nabi dan percaya bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Nabi Musa alaihi salam memiliki mukjizat merubah tongkat menjadi ular dan membuat tangannya bersinar saat dikeluarkan dari kantong. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah kemampuan beliau untuk memahami bahasa hewan dan burung. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak mukjizat, seperti Al-Quranul Karim dengan keindahan bahasanya dan kemampuannya yang mengalahkan kualitas sastra Arab. Namun, ada seorang Nabi yang mukjizatnya cukup aneh, yaitu menghentikan peredaran matahari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa Nabi ini mampu menahan matahari dan tidak ada manusia lain yang dapat melakukannya. Siapakah Nabi tersebut dan bagaimana mukjizat ini diberikan kepadanya? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Nabi tersebut adalah Nabi Yusha' bin Nun bin Ibrahim bin Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Beliau adalah salah satu murid Nabi Musa alaihissalam dan disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran tanpa dijelaskan namanya, tepatnya dalam kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. Ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita benar-benar telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Pasca wafatnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, Nabi Yusha diberi amanah untuk mengemban tugas dakwah kepada Bani Israel di Padang Tih. Beliau bersemangat menjelaskan perintah-perintah Allah kepada Bani Israel, dan pada saat itu beliau adalah pemimpin mereka. Ketika masa hukuman Bani Israel telah selesai, Allah SWT mengizinkan mereka keluar dari Padang Tih dan masuk ke tanah suci yang telah dijanjikan 40 tahun sebelumnya. Nabi Yusha pun pergi bersama Bani Israel ke Baitul Maqdis untuk merebutnya dari tangan kaum Kan'an, berharap penuh atas pertolongan Allah SWT. Ahli sejarah menyebutkan bahwa Bani Israel menyeberangi sungai Yordania hingga tiba di kota Jericho, sebuah kota dengan benteng terkokoh, istana termegah, dan penduduk terbanyak pada zaman itu. Mereka mengepungnya selama 6 bulan. Suatu hari, tanda-tanda kemenangan tampak jelas di mata Bani Israel. Puncak pertempuran antara Bani Israel dan kaum Kan'an terjadi pada hari Jumat, berlangsung hingga matahari hampir terbenam. Beliau khawatir jika pertempuran akan terus berlangsung hingga hari Sabtu, karena syariat Bani Israel melarang peperangan di hari Sabtu yang akan dimulai saat masuk waktu maghrib. Beliau takut kehilangan momentum kemenangan yang telah mereka rintis sejak awal, sehingga musuh pun memperoleh kesempatan untuk memulihkan kekuatan mereka. Di tengah ketidakpastian dan kekhawatiran akan masuknya hari Sabtu, serta ketakutan akan kehilangan momentum kemenangan, Nabi Yusha memandang ke arah matahari dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau hanyalah mengikuti perintah Allah, begitu pula aku." Kemudian beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tahanlah matahari untuk kami, agar tidak masuk ke hari Sabtu, dan hingga kami menang." Maka Allah mengabulkan permintaan beliau. Terjadilah suatu mukjizat dahsyat yang tidak pernah dimiliki oleh para nabi sebelum beliau. Allah SWT memerintahkan matahari untuk berhenti bergerak hingga pertempuran usai. Matahari pun berhenti beredar, sehingga hari Jumat masih terus berjalan. Alhasil, pertempuran antara Bani Israel dan musuh mereka terus berlanjut hingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Setelah beliau menaklukkan kota Baitul Maqdis, matahari kembali bergerak seperti biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya matahari tak pernah ditahan untuk seorang manusia pun, selain untuk Nabi Yusha di hari beliau melakukan perjalanan menuju Baitul Maqdis untuk jihad." Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Seorang Nabi berperang bersama kaumnya, lalu ia bersabda kepada mereka, 'Jangan ada seorang laki-laki pun yang mengikutiku dalam jihad jika ia sudah punya istri yang sah, namun belum berhubungan dengannya, dan orang yang membangun rumah tapi belum membuat atapnya, juga orang yang membeli kambing atau unta hamil sementara ia menanti kelahiran anaknya.'" Ketika Nabi Yusha meraih kemenangan, beliau memerintahkan Bani Israel yang hendak masuk ke dalam kota untuk masuk sambil membungkuk, bersikap rendah hati dan bersyukur kepada Allah SWT. Hal ini karena Allah telah menganugerahi mereka kemenangan besar yang telah dijanjikan. Mereka diperintahkan untuk mengucapkan hittah,
yang berarti, "Ya Allah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami yang telah lalu." Namun, Bani Israel menentang segala perintah yang diberikan kepada mereka, baik dalam perbuatan maupun ucapan. Mereka memasuki kota dengan merangkak sambil mengangkat pantat mereka, seraya mengatakan hintoh, yang berarti biji gandum. Mereka melanggar perintah yang diberikan dan mengolok-oloknya dengan sengaja. Allah SWT menceritakan kisah mereka dalam surat Al-A'raf. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, yaitu Bani Israel, tinggallah di negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki, serta katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, lalu masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Jika kamu melakukan itu semua, niscaya kami mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kami akan menambah karunia kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. Maka orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Lalu kami timpakan kepada mereka azab dari langit karena mereka selalu berbuat zalim. Ibnu Katsir berkata, ketika Bani Israel menguasai Baitul Maqdis, mereka tinggal di sana bersama Nabi Yusha alaihissalam. Beliau memerintah dan menghukum dengan mengacu kepada Taurat di Baitul Maqdis, hingga beliau wafat pada usia 127 tahun. Beliau masih hidup selama 27 tahun setelah meninggalnya Nabi Musa alaihissalam. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.